Makanya kemudian inilah yang harus kita berikan. Sabar dalam taat itu salah satunya sabar di dalam menuntut ilmu. Termasuk sabar dalam ketaatan yang sangat besar ditimbang itu apa? Sabar merawat orang tua kalau masih memiliki orang tua, terutama bagi anak laki-laki. Karena tentunya beda wanita dan laki-laki. Bagaimana posisi mereka di hadapan orang tua mereka. Laki-laki dan wanita memiliki kedudukan sama terhadap orang tua mereka kalau kemudian mereka belum menikah. Maka pintu surganya wanita, anak perempuan, kepada orang tuanya. Pintu surganya anak laki-laki kepada orang tuanya. Ketika dua-duanya sudah menikah, suaminya, laki-laki menikah jadi suami, perempuan menikah jadi istri, kedudukannya beda. Pintu surganya laki-laki tetap kepada orang tua. Dan itu pintu tengahnya surga. Perempuan, pintu tengahnya sudah berubah, yaitu kepada suaminya. Dan kesabaran ketika mendidik orang tua itu adalah kesabaran yang besar. Dan kesabaran yang betul-betul memperoleh nilai dan keutamaan yang besar di sisi Allah. Karena di balik punggung orang tua kita, disitulah kita mendapatkan pintu tengahnya surga. Makanya ada seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika meninggal orang tuanya sedih dan tangisan itu membuat sedih. Dia bukan niyaha, dia bukan merayap, dia nangis sedih. Ketika ditanya, apa yang membuatmu sedih? Bagaimana aku tidak bersedih? Pintu tengahnya surga saya telah hilang bersama dengan menutupnya mata ibu saya. Kalau sudah meninggal orang tua itu bisa digantikan dari mana? Pintu rumah rusak, masih bisa ganti mencari pintu yang lain. Pintu istana yang paling mahal, pintu istana Inggris ataupun Saudi sekalipun, rusak pintunya, masih bisa nunggu untuk diganti. Bahkan digantinya jauh lebih baik. Tapi kalau pintu surga, di mana gantinya? Tidak ada. Makanya kemudian disitulah kita menjumpai, termasuk salah satu di antara perkara kesabaran yang besar betul itu kesabaran merawat orang tua. Makanya ibu-ibu kalau mendapati suaminya sedang berbakti kepada orang tuanya, ibu tidak usah menjadi cemburu. Itu kriteria wanita sholihah. Karena cintanya dia kepada orang tua berbeda dengan cintanya dia kepada istri. Itu jenis cintanya berbeda. Yang satu cinta rahmat, cinta surga, cintanya itu bermuara surga. Cinta kepada istri, cinta ketenangan. Makanya kemudian tidak perlu kita menghalangi. Kalau kita mendapati suami kita kok berbakti kepada orang tua, ibu harusnya tersenyum. Kenapa? Ibu akan memiliki anak yang akan menghormati ibu dan suami ibu, karena ibu mendapati bapaknya mereka menghormati orang tua mereka. Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqiruhu. Wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang dia hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia anak cash dan kontan yang hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Wa man lam yuwaqir walidayhi. Siapapun anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia dengan anak yang tidak hormat kepada dia, persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tuanya. Maka khidmahkanlah, beritakanlah kabar gembira kepada suaminya. Tempat kembalimu surga. Kalau kemudian kamu berbakti kepada orang tuamu, wahai suamiku, sabar. Karena mereka semakin menua, semakin hal yang mereka minta bermacam-macam. Tapi di balik permintaan itu, satu, kamu akan mendapatkan kemudahan dalam urusan akhirat dan dunia. Berikanlah nasihat indah kepada suaminya supaya sabar di dalam merawat orang tua. Karena itu tingkat kesabaran super dan tingkat kesabaran tingkat tinggi. Di antara kesabaran tingkat tinggi adalah kesabarannya istri kepada suami. Itu kesabaran tingkat tinggi yang betul-betul akan menjadi shortcutnya manusia menuju kepada surganya Allah. Makanya yang menarik adalah, mari ibu dan bapak merenungkan sebuah riwayat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya, apa kriteria wanita yang sholihah itu? Maka kemudian Nabi menjawab, yang apabila suaminya memandangnya, maka kemudian menyenangkan. Masya Allah ya, berarti ternyata jihadnya seorang wanita itu di wajahnya. Ketika dia selalu tersenyum dan membuat bahagia suaminya, lalu dia meraih keridhaan dari suaminya,
maka itu tingkat kesabaran yang paling tingkat tinggi. Itu tingkat kesabaran super itu. Tidak ada yang membalas kesabaran tingkat tinggi ini kecuali Allah. Kenapa? Kalau menunggu balasan dari suami, balasan dari suami itu hadiahnya murah, Bu, dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah, yaitu adalah surga. Makanya kalau ada seorang wanita, dia ingin berbuat baik kepada suaminya karena dia ingin menunggu feedback yang baik dari suaminya. Demi Allah ya, istri yang menunggu kebaikan yang dia berikan kepada suaminya karena dia berharap feedback yang baik dari suaminya, dia akan kecewa. Karena apa? Bagaimanapun suami kita adalah manusia biasa yang terbatas di dalam membalas dan terbatas untuk sensitif terhadap apa yang telah kita lakukan. Tapi ketika ada seorang istri, dia bersabar, dia tahu suami dia itu memiliki kekurangan, tapi dia bersabar atas apa yang dia dapatkan dari kekurangan suaminya, dan dia terus menjadi partner terbaik untuk suaminya meraih surga sampai suaminya lapang dengan apa yang dilihat pada istrinya. Ketika wajah istrinya itu selalu menyenangkan, lalu dia curhat kepada Allah betapa bersyukurnya dia mendapatkan istri yang telah melengkapi kehidupan akhiratnya. Ketika kesabaran istri merasuk pada hati dan sanubari seorang suami, kalau sudah semacam ini, demi Allah, kalau sudah semacam ini, tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Makanya mereka akan diberikan sebuah janji manis. 8 pintu surga itu akan menanti mereka dan mempersilahkan mereka masuk dari 8 pintu surga itu. Ibu tahu kan berapa pintu surga? Pintu surga itu ada 8. Ada pintu royan, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu ridho, ada pintu taubat, ada pintu memaafkan, dan ada pintu menahan marah. Itu 8 pintu surga. Dia bisa masuk kemanapun yang dia pilih. Dia bisa masuk pintu royan, dia bisa masuk pintu sholat, dia bisa masuk pintu sedekah. Dan itu kemudian memberitahukan kepada kita, itu tingkat kesabarannya berat. Berat, Ustaz, sama suami saya. Ya berat, Ibu. Gimana enggak berat? Allah memang ciptakan kita memiliki karakter yang berbeda. Ibu memiliki perasaan sepanjang ini, tetapi logika sependek ini. Suami ibu memiliki logika sepanjang ini dan perasaan sependek ini. Kalau kemudian kita mendapati dari basic kita yang sudah berbeda, memang dijadikan berat. Dan terkadang memang Allah menguji kita dengan satu pasangan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, supaya kita mampu bersabar dan layak mendapatkan penggugur dosa sebelum kita berjumpa dengan Allah dengan kesabaran yang kita peroleh. Malah justru kita malah bingung nanti kalau suami kita baik banget, tiba-tiba menghafal Al-Quran, tiba-tiba kemudian lembut banget, 24 jam tidak pernah sama sekali mengecewakan kita. Malah kita nanti kurang bersyukur, karena syukur itu terkadang berat sekali yang kita harus lakukan. Terkadang Allah memberikan kepada kita dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan kita, bukan karena Allah tidak mampu untuk menghadirkan pasangan yang sesuai dengan harapan dirimu dan ekspektasi jiwamu. Allah mampu kok, tapi Allah berikan kita dengan pasangan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, supaya Allah melihat sebatas kesabaran kita itu sampai di mana.